Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang saya bisa berjumpa kembali dengan Anda. Bersama saya Mikrom Utama yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan di Berendo TVRI Bengkulu. Nah pemirsa, salah satu fokus pemerintah Republik Indonesia saat ini adalah menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Tak hanya berkualitas, namun juga bisa disentuh dan dijangkau oleh setiap kalangan masyarakat. Bagaimana pendidikan yang berkualitas dapat disentuh, dijangkau, dan juga nantinya diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, terutama anak-anak di Indonesia. Dan berkenaan dengan itu kami mengangkat tema sekolah rakyat. Dan tentunya untuk berbincang mengenai sekolah rakyat, kami sudah menghadirkan 2 narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Sahat MC Tumorang selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Berendo Bapak. Dan yang kedua ada Dr. Desi Eka Citradewi MPD selaku akademisi UIN Fatmawati Bengkulu. Selamat sore Bu Desi. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, di segmen pertama ini saya mau ke Pak Sahat dulu. Kita ingin mengenalkan kira-kira sekolah rakyat ini seperti apa kepada masyarakat, terkhususnya di Provinsi Bengkulu, karena kita sudah mendengar program ini cukup lama ya, dan alhamdulillah segera nanti akan di-launching sekolah rakyat di Provinsi Bengkulu. Seperti apa sekolah rakyat sendiri, pelaksanaannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Bengkulu melalui Berendo TVRI Bengkulu. Silakan Bapak. Iya, makasih Bung Mikrom, bahwa sekolah rakyat ini adalah suatu program kebijakan dari pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, di mana keberpihakan ini terkhusus kepada rakyat yang termasuk dalam kelompok keluarga miskin dan sangat miskin. Dan ini ditunjukkan dari bagaimana dibuat kebijakan sekolah rakyat untuk memberdayakan keluarga miskin yang mungkin selama ini kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas. Mungkin salah satu impian mungkin beberapa sekolah-sekolah unggul dengan pola boarding atau asrama yang mungkin kita lihat ya. Contohnya ada, kita sebut saja Taruna Nusantara, Krida Nusantara, yang pasti rata-rata kalau kita tanya dari setiap keluarga yang mungkin menengah ke atas, rata-rata kalau ditanya kalau SMA mau kemana, atau SMA-nya ke situ, ke Krida atau Taruna, ataupun sekolah-sekolah unggul yang bersifat boarding lainnya. Dan impian itu diwujudkan oleh Pak Presiden Prabowo dan Gibran melalui Kementerian Sosial. Itulah dihadirkan namanya sekolah rakyat, dan untung kita di Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu, sudah mendapatkan kesempatan itu. Tahapan kemarin kita sudah merekrut ya, yang semula Kementerian Sosial hanya memberikan kuota 50 siswa untuk tingkat SMA. Ternyata karena pola yang kita lakukan dengan menjelaskan kepada warga Kota Bengkulu bahwa sekolah rakyat ini apa, manfaatnya apa, bagaimana siswa-siswanya, dan kemudian kemarin kita tambah dengan adanya video yang menampilkan Pak Wali Kota Bengkulu, Pak Dede Wahyudi, untuk mengajak kepada keluarga-keluarga yang miskin dan sangat miskin, terkhusus di desil 1 dan 2, untuk mendaftarkan diri. Nah, ini yang semula 50 kotanya, yang mendaftar di awalnya itu hanya 29, setelah itu kita keliling temui di sekolah-sekolah dengan ada daftar nominasi dari Kementerian Sosial, ternyata melonjak sampai ke 169. Akhirnya dengan melonjaknya pendaftar itu, Kementerian Sosial menambah kota yang semula hanya 50 menjadi 100. Inilah yang membuat kita bersyukur ya, di kota lain, di kota-kota besar lain, sampai terakhir itu kesulitan mencari calon siswanya. Karena ada kebijakan kita untuk
melakukan pendekatan, menjelaskan dengan sebaik-baiknya apa impian, apa keinginan dari Pak Presiden, Pak Wakil Presiden untuk keluarga miskin. Jadi sekolah rakyat ini diharapkan nantinya hadirnya, kita lihat contohnya, si keluarga miskin atau sangat miskin mempunyai anak. Anaknya ini ada yang mungkin hari ini kelas 3 SMP, mau ke SMA, kemudian anak keduanya dari SD mau ke SMP, ataupun yang mau masuk ke SD. Tapi dulu ada namanya program PKH. Sampai sekarang pun ada bansosnya untuk komponen anak sekolah. Kadang-kadang kan ini kita temukan ya, niat pemerintah untuk membantu dia bersekolah, tapi bisa disalahgunakan begitu uangnya diterima. Meskipun ada pendamping kita, tapi pengawasan pendamping kan tidak 1x24 jam. Inilah dihadirkan sekolah rakyat ini, sehingga nantinya si 100 anak yang merupakan warga Kota Bengkulu ini nanti akan sama menikmati sekolah unggul berasrama seperti yang mungkin keluarga-keluarga lain yang sudah menikmati, contohnya menengah ke atas, bercerita tentang sekolah unggul berasrama di luar Kota Bengkulu. Oke, jadi memang sekolah rakyat ini hadir dengan bentuk pendidikan formal dan juga non formal yang nantinya sudah disisir dan juga sudah mendapatkan peserta 100 kuota tadi untuk Kota Bengkulu ya Bapak? Pada akhirnya 100 dari 50 menjadi 100 50. ya, karena minat tinggi. Oke, saya mau ke Bu Desi juga tadi kalau menanggapi kehadiran sekolah rakyat, kalau tanggapannya melihat kehadiran sekolah rakyat ini seperti apa? Kalau tadi disampaikan oleh Pak Kadis kan memang menyasar desil 1, desil 2 ya, keluarga yang tergolong miskin. Pandangannya melihat kehadiran sekolah rakyat ini terutama dalam penguatan pendidikan kita, terutama bagi kelompok rentan seperti apa, Bu? Iya, oke ya. Seperti kita ketahui bahwa komitmen pemerintah ya terhadap pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu amanah ya. Amanah undang-undang. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan itu tanggung jawab pemerintah. Betul. Ya, mungkin pemerintah saat ini Pak Prabowo, Pak Gibran ya melalui pendidikan sekolah rakyat ini itu bertujuan untuk supaya ya pendidikan itu menyentuh sampai ke lapisan paling bawah yang disebutkan di sana tuh untuk lapisan masyarakat miskin ekstrim ya, ada istilah gitu ya, miskin dan miskin ekstrim, artinya di antara miskin ada di bawah lagi miskin lagi ya. Kalau saya baca-baca tadi itu masyarakat yang memang kebutuhannya itu hanya mampu 10.000 sekian per harinya, 300.000 per bulan yang hanya mampu segitu untuk mengeluarkan biaya hidup ya. Artinya dengan adanya sekolah rakyat ini pemerintah bertujuan supaya masyarakat yang level sana bisa mengenyam pendidikan yang layak. Tadi pendidikan sekolah rakyat itu sekolah yang boarding school ya. Boarding school artinya fasilitas semuanya disiapkan. Sekolahnya gratis, full ya, tidak ada dibebankan biaya apapun, dengan fasilitas dilengkapi, dengan mungkin perhatian pemerintah juga full ke situ. Tetapi ada hal yang menurut saya ya, ini ya karena saya sebagai akademisi menanggapinya, melihatnya ada hal yang mungkin dikhawatirkan itu muncul ya, yang tidak baiknya terhadap tanggapan terhadap sekolah-sekolah yang sudah ada. Karena kenapa? Dulu pernah kita ada sekolah berstandar internasional ya, yang perhatian pemerintah itu full ke sana. Fasilitas atau sarana prasarana itu lebih dikuatkan ke sekolah SBI itu. Muncul sekolah-sekolah lain di situ yang melahirkan ketidakadilan sekolah. Di sana justru muncul diskriminatif pendidikan. Nah, yang saya khawatirkan yang ini juga begitu. Walaupun ini untuk masyarakat miskin ya, tetapi takutnya tuh muncul di masyarakat kita itu seperti tadi muncul stigma, pembedaan, ada segregasi antara miskin dengan kaya, sehingga memang orang-orang miskin itu dikelompokkan kepada sudah ditetapkan ke dalam sekolah rakyat tadi. Nah, akhirnya stigma miskin itu melekat kepada mereka. Mungkin itu yang salah satu yang tidak bisa mungkin terlalu luas, terlalu bisa diterima oleh masyarakat itu. Nah, kalau saya melihatnya itu
dikhawatirkan itu munculnya diskriminatif pendidikan. Sementara selama ini pemerintah juga berusaha untuk menghilangkan perbedaan pendidikan dengan kebijakan-kebijakan lain. Ada sekolah inklusi yang di sana bahwa sekolah menerima semua bentuk perbedaan masyarakat yang tidak melihat dia kaya, miskin, keterbatasan mental, keterbatasan fisik di situ muncul kan, ditampung di dalam sekolah inklusi itu. Sudah itu sistem penerimaan siswa baru menggunakan zonasi. Ini kan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi diskriminatif. Nah, itu mungkin yang kalau tidak tidak dikelola dengan tepat, dikhawatirkan memunculkan hal-hal yang demikian. Yang sementara selama ini pemerintah juga sudah berusaha untuk menghilangkan stigma diskriminatif pendidikan. Ya, jadi tentu kita harapkan dampak positif dari hadirnya sekolah rakyat ini, tapi juga ada beberapa potensi konflik Ya, muncul yang ya kita konflik rasakan. ya. Nah, kita akan bahas ini menarik, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.